Sebelum kita mulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu menu advance. Menu advance adalah bagian dari pengaturan yang memungkinkan kita mengakses fitur-fitur lanjutan untuk mengelola jaringan dengan lebih detail. Ada TP-Link TLWR844N. Menu advance mencakup berbagai pengaturan yang memungkinkan kita mengatur koneksi, keamanan, dan kinerja jaringan agar sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu fitur ini. Operation Mode. Pertama, kita memiliki pengaturan Operation Mode. TP-Link TLWR844N menawarkan beberapa mode untuk menyesuaikan peran perangkat ini di jaringan. Misalnya dalam router mode, perangkat bisa berfungsi sebagai router utama yang terhubung langsung ke internet dan mengelola koneksi lokal. Sementara dalam access point mode, perangkat ini hanya menyediakan akses Wi-Fi tanpa mengatur jaringan. Terakhir, ada range extender mode yang membantu perluas sinyal Wi-Fi dari router utama. Ini sangat berguna untuk menjangkau area yang sinyalnya kurang kuat. Network. Berikutnya di menu network, di sini kita bisa mengatur jenis koneksi internet seperti static IP, dynamic IP, atau PPPoE sesuai kebutuhan. Selain itu, ada pengaturan MPU untuk mengatur ukuran data yang bisa ditransfer yang bisa membantu kita mencapai performa jaringan yang optimal. Menu MAC-LON juga berguna jika provider internet kita mengunci akses berdasarkan MAC address. Wireless. Selanjutnya adalah menu wireless. Pengaturan ini sangat penting karena disinilah kita bisa mengatur mode Wi-Fi, lebar kanal, dan kekuatan sinyal. Ada juga pengaturan keamanan di wireless security yang melindungi jaringan kita dengan enkripsi WPA, WPA2. Selain itu, ada wireless schedule yang memungkinkan kita menjadwalkan kapan Wi-Fi aktif atau non-aktif. Misalnya di malam hari agar kita hemat daya. Di menu NAT forwarding, ada beberapa fitur untuk mengatur aliran data ke perangkat tertentu di jaringan kita. Virtual server bisa mengarahkan akses dari internet ke perangkat khusus, seperti untuk server game. Sedangkan port triggering memungkinkan kita membuka port sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan DMZ, kita bisa memberikan akses langsung ke perangkat tertentu, sedangkan UTNT membantu membuka port secara otomatis untuk aplikasi yang membutuhkan, seperti aplikasi game online. Untuk fitur parental controls, ini berguna jika kita ingin mengatur jadwal atau membatasi akses ke konten tertentu untuk menjaga keamanan anak-anak dalam menggunakan internet. QoS. Di QoS kita bisa mengatur prioritas bandwidth untuk aplikasi atau perangkat tertentu. Jadi, misalnya kalau kita sedang menonton video streaming atau bermain game online, kita bisa memberi prioritas lebih tinggi agar jaringan lebih stabil. Security. Menu security memungkinkan kita menjaga keamanan jaringan dengan fitur seperti firewall untuk memblokir akses tak diinginkan dan akses kontrol yang membatasi perangkat yang bisa terhubung. Ada juga IP dan MAC binding untuk memastikan hanya perangkat tertentu yang dapat terhubung ke jaringan kita. Pengaturan IPv6 mendukung format alamat IP baru yang lebih luas dan aman. IPv6 memberikan lebih banyak ruang alamat daripada IPv4 yang sangat berguna untuk jaringan modern. Di bagian terakhir yaitu sistem, kita punya berbagai alat untuk mengatur pengaturan sistem. Misalnya time settings untuk sinkronisasi waktu, diagnostik untuk pengecekan koneksi, firmware upgrade untuk menjaga perangkat tetap aman dan up to date, serta backup dan restore untuk menyimpan konfigurasi kita. Ada juga reboot schedule untuk menjadwalkan perangkat melakukan reboot otomatis demi performa yang lebih stabil. Kesimpulannya, jadi itu adalah berbagai menu advance yang kita bisa temukan di TP-Link TLWR844N. Setiap menu ini membantu kita dalam mengelola jaringan dengan lebih fleksibel, aman, dan sesuai kebutuhan.
Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.